Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Halo anak-anak kelas 5, selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya di luar rumah? Pasti tetap semangat ya. Ketemu lagi bersama Bapak Justinus terbuat di pembelajaran PKN ya. Nah, disiapkan bukunya di situ di buku 5E ya, buku 5E halaman 91 ya, halaman 91 tentang menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan ekonomi. Nah, apa itu ya? Disiapkan bukunya di situ halaman 91 karena di situ Bapak akan jelaskan apa yang dimaksud dengan manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, penasaran tentang pembelajaran kita pada hari ini? Siapkan bukunya ya, perlengkapannya, karena saat lagi kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa ya. Bapak pimpin dari sini, siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran dari kami, pimpin kami, sertai kami Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami pahami dengan baik. Inilah doa yang kami panjatkan melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, langsung saja buka bukunya halaman 91 ya. Halaman 91 di situ tentang menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan ekonomi. Nah, lihat, sungguh banyak keragaman yang dimiliki Indonesia karena memiliki letak yang strategis. Oleh karena itu sudah seharusnya kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, letak Indonesia itu terletak di apa? Yang strategis ya. Namun keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menimbulkan perpecahan ya. Tentunya kita sebagai warga kita menghendaki perpecahan tersebut. Nah, perpecahan akan terhindarkan jika setiap warga memahami wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara mengubarkan semangat untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu cakupan wawasan Nusantara adalah kesatuan ekonomi. Nah, ini yang akan kita bahas di sini ya, kesatuan ekonomi. Nah, selain memiliki suku, budaya, ras, dan agama yang beragam, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Nah, apa-apa itu nanti kita pelajari di sini. Keragaman kegiatan ekonomi disebabkan oleh kondisi alam Indonesia. Nah, disebabkan oleh kondisi alam kita ini. Jadi kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita masih memiliki alam yang indah ya. Nah, lihat di sini. Meskipun memiliki kegiatan ekonomi yang beragam, persatuan tetap terjalin di antara mereka. Jadi mempengaruhi ya, persatuan dan kesatuan tentang ekonomi itu bisa kegiatan ekonomi itu bisa berpecah belah bangsa Indonesia kalau kita tidak jaga ya. Pemenuhan kebutuhan merupakan persatu. Misalnya persatuan yang terjalin antara petani, pedagang pasar, dan konsumen. Ini harus menjaga, karena di sini ini intinya 3 ya. Jadi petani, pedagang, kemudian konsumen. Petani menghasilkan padi dan konsumen sebagai makanan pokok. Setelah panen, padi akan dikirim oleh pengantar kepada pedagang beras. Pedagang beras merupakan distributor yang akan menjualkan kepada konsumen sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini saling keterkaitannya dari ketiga ini. Persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi memiliki manfaat antara lain sebagai, nah ini ada manfaatnya di sini ya. Ini kita harus tahu manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut. Antara lain yang pertama, kebutuhan ekonomi tercapai ya. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang beragam. Kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan zamannya. Persatuan dalam kehidupan ekonomi. Nah, lihat di halaman 92 di situ. Menimbulkan kerjasama antar pelaku ekonomi, dengan demikian kebutuhan ekonomi dapat tercapai. Jadi manfaat dari kegiatan ekonomi ini, yang pertama ini kegiatan ekonomi
tercapai. Nah, yang kedua, membuka lapangan kerja. Jadi membuka lapangan kerja juga ya. Pemenuhan kebutuhan memerlukan banyak pelaku ekonomi. Pelaku itu yaitu orang yang mau bekerja ya. Misalnya kebutuhan akan ikan kaleng, nelayan hanya bertugas mencari ikan di laut. Oleh sebab itu diperlukan pihak-pihak untuk mengolah ikan tersebut. Jadi membutuhkan orang yang bekerja lagi ya. Nah, yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Nah, ini mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu 4 manfaat kegiatan ekonomi ya yang dimiliki kalau kita bersatu ya. Nah, selanjutnya perhatikan di bawah, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Tingginya potensi tersebut disebabkan oleh kondisi dalam alam serta sumber daya manusia yang banyak. Agar manfaat kegiatan ekonomi dapat dirasakan oleh semua orang, upaya menjaga persatuan dan kesatuan harus dilaksanakan dengan baik. Berikut upaya menjaga persatuan kesatuan dengan masyarakat berbeda kegiatan ekonomi. Nah, di sini tadi manfaat. Nah, di sini upaya menjaga persatuan supaya tidak terpecah belah ya antara berbeda kegiatan ekonomi, yang berbeda kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama, saling menghormati dan menghargai dengan pelaku ekonomi lain ya. Jadi saling menghargai, menjalin kerjasama, kemudian menyelesaikan masalah ekonomi secara musyawarah mufakat. Ini kita ulang-ulang. Kemudian yang keempat, membuka lapangan kerja baru yang menerima karyawan dari beragam suku dan agama. Jadi di sini lagi kita tekankan, kita tidak membeda-bedakan suku dan agama. Ya, itu terus yang kita tekankan. Kemudian menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, menghargai jasa orang lain. Jadi kalau misalkan kita mempunyai karyawan, ya kita harus menghargai karyawan kita. Dengan sesama kegiatan ekonomi yang lain, kita harus menghargai ya. Misalkan penjual ikan dengan penjual sayur, itu harus saling menghargai. Nah, di situ terjalin persatuan dan kesatuan antar sesama. Nah, itu yang kita bahas. Jadi cukup jelas di sini ya tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini, di situ, nah di sini lihat. Sekarang ayo bentuklah kelompok dengan 3 temanmu. Buatlah sebuah poster tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Kamu dapat menuliskan berbagai informasi tentang contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitarmu. Tuliskan informasi menarik dalam postermu. Kamu juga dapat menambahkan kalimat ajakan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini sudah jelas ya. Di sini kalian tidak usah berkelompok. Ini satu orang bisa mengerjakan di rumah ya. Jadi di sini kalian buat poster. Nah, di sini kalian sudah sering membuat poster dari tugas bahasa Indonesia. Jadi di sini Bapak anggap ini gampang ya kan. Jadi kalian buat poster tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Jadi kalian buat poster. Kemudian kamu dapat menulis berbagai informasi tentang contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitarmu. Bisa kamu tambahkan yang ada di lingkungan sekitarmu itu, kamu tambahkan di situ. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk di materi yang terakhir di buku 5E ya, di buku 5E tentang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini menarik ya, di hari apa ya, hari Jumat, tapi itu hari raya, jadi minggu depannya. Jadi di situ kita akan masuk di materi terakhir di buku 5E ini supaya kita masuk di buku 5F ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ingatkan lagi kalian di rumah tetap jaga kesehatan di rumah ya, tetap jaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker. Dan satu lagi, tetap berolahraga supaya tetap sehat, imunnya kuat, supaya terhindar dari penyakit. Oke, salam sehat. Dah.